Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Baik. Sebelumnya tadi anak ibu belajar apa? Komunikasi, Bu. Komunikasi? Iya, Sama ibu siapa tuh? sama Bapak ini. Bapak ini. Baiklah anak ibu datang ke sini ingin membicarakan permasalahan anak ibu ya? Iya, Bu. Oh iya. Baiklah, sebelum anak ibu membicarakan permasalahan anak ibu ingin menjelaskan dulu apa sih konseling individual itu? Ibu akan menjelaskan bahwa konseling individual itu adalah suatu strategi layanan dalam bimbingan dan konseling di mana ibu sebagai guru BK atau konselor dan anak ibu sebagai konselingnya, di mana ini bertujuan untuk menuntaskan masalah yang anak ibu sedang alami. Apakah anak ibu bisa paham? Insya Allah bisa, Bu. Baiklah, sebelumnya ibu dengan siapa ini namanya? Nama saya Bella. Bella. Baiklah Bella, di dalam konseling individual ini kan ada beberapa asas. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan, di mana nanti jika ada hal-hal yang sensitif yang Bella ceritakan tidak akan ibu sebarluaskan keluar. Dan ibu juga berharap Bella bisa secara sukarela menceritakan permasalahan yang Bella alami. Serta ibu berharap agar Bella dapat terbuka dalam menceritakan masalahnya tanpa ada masalah yang ditutup-tutupi. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Baiklah. Bagaimana dengan posisi duduknya Bella? Apakah sudah nyaman? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, bagaimana kalau kita memulai bimbingan ke individual kita pada hari ini? Konseling individual pada hari ini. Oke, Bu. Bagaimana tadi masalahnya Bella? Bella ingin berbicara tentang masalah apa? Pembulian di kelas, Bu. Pembulian di kelas. Pembulian yang bagaimana yang Bella alami? Kayak di caci maki di kelas, Bu. Dicaci maki di kelas sama teman-temannya. Dan diasingkan. Dan diasingkan sama teman-teman ceweknya apa sama seluruh teman-teman cewek dan cowok? Semua, Bu. Hampir seluruh teman cewek dan cowok. Bagaimana pembulian yang mereka lakukan itu? Kayak mereka mencaci fisik aku, Bu. Mencaci fisik, gimana itu? Kayak bilangnya, ih Bella gendut, bilangnya gitu. Oh, Bella gendut katanya. Terus ada yang lain katanya? Terus mereka sering kayak ngasingin aku gitu, Bu. Pas belajar kelompok juga aku sendirian gitu, Bu. Oh, Mereka nggak mau gabung sama aku gitu, Bu. iya, gak mau masukin Bella ke dalam kelompok gitu ya? Iya, Bu. Oh, terus kalau setelah teman Bella melakukan hal yang kayak gitu, gimana respon Bella biasanya? Bella cuma bawa diam aja, tapi lama kelamaan mereka kayak melunjak gitu, Bu. Oh, mereka tambah mengelunjak gitu, tambah gak mau berteman sama Bella gitu. Iya, Bu. Berarti di sini Bella tuh kan ada masalah dalam pertemanan. Teman-temannya itu kurang mau akrab sama Bella. Mereka tuh mungkin bermain circle-circle dan Bella itu kayak diasingkan di dalam kelas. Iya, Bu. Mereka suka juga ngata-ngatain fisik Bella, bilang-bilang Bella gendut lah, inilah gitu kan, yang bikin Bella jadinya sakit hati. Iya, Bu. Gimana perasaannya? Sakit hati, sedih. Iya, Bu. Itu aja gimana? Jadinya gimana perasaannya? Kayak gimana ya, Bu? Kayak sekolah itu kayak gak ada artinya gitu, Bu. Sekolah juga paling cuman sendirian gitu, Bu. Gak ada juga tempat bercerita gitu. Itu gimana? Gara-gara pembulian yang dilakukan itu kan gimana kayak perasaan Bella yang lain gitu? Di rumah ada nggak jadi kayak
nggak senang juga moodnya di rumah gitu, berdampak ke rumah juga ada nggak? Ada sih Bu, di rumah selalu dikekang sama keluarga, keluar rumah juga dilarang, segala kegiatan juga dilarang gitu Bu. Ada masalah juga di dalam keluarga? Ada Bu. Coba ceritakan lebih detail masalah keluarga ini. Mungkin dari abang dulu kali ya Bu. Boleh? Kalau abang gimana ya Bu ya kan? Dia tuh lebih kurang gak suka ngeliat aku kayak bergaul dengan teman-teman aku gitu Bu. Jadi dilarang lah sama abang berteman sama teman-teman aku yang lain gitu kan Ibu. Jadi karena permasalahan itu mereka tahu, teman kelas aku tuh semua tahu aku itu dilarang berteman sama orang yang enggak benar gitu kan Ibu. Karena mereka bilang aku tuh udah gendut, kurang pergaulan, temennya juga nggak ada yang mau, bilang mereka terus. Jadi karena aku kesel gitu kan Ibu, aku cuma diem di kelas gitu kan. Mereka datang ke kelas, duduk, terus mereka kayak bisik-bisik gitu, bilang tentang fisik aku, ini aku, pergaulan aku gitu. Mungkin itu aja sih Bu. Jadi itu aja. Jadi kalau di rumah itu juga jadi kayak Bella juga kesel sama abang gara-gara abang itu kayak terlalu apa tadi? Terlalu suka ngekang berteman dengan Bella gitu. Iya. Baiklah, Ibu lihat nih kan, kalau dari masalah pertemanannya Bella di sekolah kan, Bella tuh kan suka dikucilkan, kayak kurang bisalah bergaul sama yang lain, karena mereka mungkin juga nggak mau kayak menerima Bella di dalam pertemanan itu. Jadi itu Bella juga jadi merasa kayak itu ya, jadi merasa sedih, merasa kadang marah, jadi malas sekolah gitu kan. Bella juga itu mengalami masalah di keluarga juga kan, merasa kayak terlalu dikekang sama abang. Jadi Bu mau kasih nasihat nih, kalau itu kan kalau masalah pertemanan mungkin iya teman-teman Bella itu memang ada salahnya, karena mereka kan sudah menghina fisik Bella, dimana kalau kita menghina fisik itu kan sudah termasuk ke dalam bullying. Maka dari itu mereka seharusnya itu bisa lebih kayak saling mengayomi, kan kita namanya teman sekelas ya, nggak boleh yang namanya saling membuli kan. Seharusnya itu kan bisa saling merangkul, bukannya saling malah menjauh gitu. Apalagi mengasingkan Bella di dalam kelas itu kan, yang membuat Bella menjadi sedih, merasa terbuli Bella jadinya seperti itu kan. Merasa kayak nggak ada teman juga gitu kan. Iya Bu. Bella juga bilang tadi kan pas kayak mau ke sekolah juga nggak ada teman gitu ya. Iya Bu. Jadi Bella merasa kesepian juga, nggak punya teman gitu kan. Iya Bu. Ya memang tindakan seperti itu tidak baik, tapi Bella nggak boleh menyimpan yang namanya dendam ya. Bella itu harus harus bisalah mengambil kayak sisi positifnya aja. Mungkin mereka itu merasa kurang cocok aja sama kepribadian Bella. Jadi itu mungkin mereka kayak gak mau berteman karena kurang merasa cocok. Tapi Bella bisa aja dengan mencoba nanti ajak aja mereka bicara biasa saja, nggak usah terlalu kayak mendekatkan diri, memaksa diri bergabung sama mereka, nggak usah. Tapi Bella kayak mencoba untuk masuk ke dalam lingkungan pertemanan mereka aja. Misalnya kalau ada kelompok nih kan, mereka kan nggak mau gabung sama Bella nih, nggak mau kan. Nah nanti pas mereka nggak mau gabung kan, bisa jadi otomatis guru yang bagi kalian biar Bella tetap masuk aja ke grup yang lain gitu kan. Bella nggak usah takut kayak malu gitu, tapi Bella itu pas masuk ke dalam kelompok itu masuk aja dengan pede, kayak misalnya Bella mau nanya atau mau memberikan pendapat nggak usah takut. Tapi Bella gimana ya, anggap aja
teman-teman Bella itu teman-teman akrab, walaupun mungkin mereka kan nggak menganggap Bella kayak teman akrab gitu kan. Bella nggak usah terlalu memikirkan apa pendapat orang lain. Yang penting Bella tidak melakukan kesalahan, Bella tidak melakukan hal-hal yang kayak merugikan mereka. Bella melakukan hal-hal yang menurut Bella positif aja, tetap dilakukan. Jangan ditiru sifat-sifat teman kita yang kayak memusuhi orang-orang lain. Jangan kita musuhi teman kita itu ya. Iya, Bu. Karena kalau kita musuhi mereka berarti kita sama saja dengan Bully. Sama aja kita berarti sama mereka. Kita kan nggak suka sama mereka kan. Iya, Bu. Makanya kita jangan mau seperti mereka ya. Iya, Bu. Tadi juga kan Bella ada masalah nih sama abang gitu kan. Bella kan kurang suka gara-gara agak dikekang. Mungkin itu ya menurut ibu. Abang itu mengekang Bella mungkin karena abang itu khawatir juga nggak sih sama Bella. Iya kan, mungkin abang itu kan tahu Bella kayak apa ya, kayak berteman itu kan kurang bagus sama orang kan. Mungkin abang itu takutnya juga kalau Bella terlalu berteman gitu kan sama orang yang salah, nanti kan mereka malah bener-bener ngebully Bella gitu. Bella nggak bisa bedain kan mana teman yang benar-benar baik sama yang buruk. Jadinya tuh Bella terlalu menerima semua teman itu, nanti jadinya ternyata teman ini gak bener-bener mau menerima Bella. Dia cuma menerima kayak cuma mau memanfaatkan Bella gitu. Mungkin abang itu cuma takut nanti Bella salah pilih teman aja. Makanya abang mungkin agak agak sensitif sama agak sensitif sama pertemanan Bella. Terlalu agak-agak mengekang gitu kan. Itu juga pasti demi kebaikan Bella. Namanya juga abang kan tahu kan kalau abang itu kan pasti sayang sama apalagi ada perempuan ya kan. Iya. Itu mungkin abang itu melakukan itu ada salah satu tujuan positifnya. Itulah tujuan positifnya yang menjaga Bella biar Bella nggak salah pergaulan. Karena sekarang itu kan banyak pergaulannya itu udah terlalu bebas. Pergaulannya itu kadang karena nggak terkontrol itu jadi melampaui batas-batas yang bikin rugi dirinya sendiri, bikin malu keluarga. Iya, Bu. Abang juga mungkin takut itu Bella nanti bikin malu keluarga gitu kan, karena Bella nggak bisa menjaga hubungan Bella. Nanti Bella terlalu dibebaskan, nanti nggak dikekang, salah jalan, salah pertemanan, nanti malah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tiba-tiba ada masalah kan, malu keluarga, malu Bella, nanti jadinya masa depan Bella juga hancur kan. Ya seperti itu. Apakah Bella bisa paham dengan apa yang ibu sampaikan? Sama paham, Bu. Maka bagaimana perasaan Bella setelah kita melakukan konseling hari ini? Lumayan lega sih, Bu. Gimana? Lumayan lega. Setelah melakukan kegiatan ini, bagaimana rencana Bella nanti ke depannya dalam menghadapi teman Bella yang telah melakukan perilaku kayak mengasingkan Bella itu? Diam, dan kalau lagi berkelompok mencoba untuk diperkuat aja gitu, Bu. Iya, mencoba bergabung aja gitu kan. Iya. Kalau untuk masalah dari keluarga itu dari abang, nanti kalau misalnya abang ngekang lagi nih, agak ngekang gitu kan, Bella mau gimana? Turutin aja sih, Bu. Ya, selagi abang itu mengekang ya demi kebaikan Bella, kita diturutin aja ya. Baiklah anak ibu, karena anak ibu tadi sudah menceritakan masalah yang anak ibu alami serta komitmen atau perubahan yang akan anak ibu lakukan ke depannya, ibu percaya dan yakin anak ibu akan dapat melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sekarang ibu pengen tahu nih, apa kesan dan pesan dari kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini bagi Bella? Pesan gimana ya? Kesannya bagaimana? Menyenangkan atau mungkin menegangkan? Menegangkan. Menyenangkan. Pesannya Pesannya pengen
lebih percaya diri sama semua orang, Iya. terus lebih aktif di kegiatan apapun kayak belajar kelompok gitu kan Ibu. Kayaknya itu aja sih. Itu aja. Kalau misalnya pesannya nih, kalau dari masalah keluarga itu biar gimana, lebih gimana harapannya? Lebih kayak maklum gitu kan Ibu, karena gimana, keluarga kan juga kayak apa gitu kan, perhatiannya itu kayak berlebihan, jadi kita maklumin aja gitu, terima aja gitu, selagi itu lebih baik gitu. Ya, bisa lebih menerima gitu ya, kalau di agak dikekang gitu. Iya. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Bella karena telah menyampaikan kesan dan pesan pada kegiatan kita hari ini. Dan insya Allah kita akan melanjutkan sesi konseling kita ini pada minggu berikutnya. Mau di hari apa? Di jam berapa? Sama aja Bu. Sama aja. Iya. Di hari yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, dan tempat yang sama. Iya. Setuju? Setuju. Baiklah, terima kasih kepada Bella karena telah mau ikut dalam bimbingan ini dan telah mau terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang Bella alami. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.